nyimpulin obrolan kita nih Sal. Berarti penting banget ya, lu tahu sejarah, bukan cuma kayak ya lu mau ngerti soal atau lu mau kelihatan keren lah di orang-orang, tapi ya gue ngeliatnya contoh gini deh, balik ke tadi pagi ketika gue ngeliat berita beredar tuh di sosial media kayak wah ini pembantaian ini akibat ini Rusia itu yang salah Rusia, yang salah Amerika, yang salah Assad. Maksud gue ya nggak masalah sih kita baca dan mungkin ada berpihak, tapi paling enggak kita tahu lah ya sejarah konflik itu belakang itu jauh banget. Intinya gini, bahwa untuk satu konflik pasti nggak ada penyebab tunggal, itu udah pasti. Karena nggak mungkin penyebab tunggal itu jadi konflik yang gede, pasti langsung redam sendiri kalau cuma tunggal. Bayangin waktu tahun 1999 di Ambon, ya kan? Kalau cuma pertengkaran antar dua preman itu doang, pasti udah selesai. Paling kan ujung-ujungnya sekampung lah yang tawuran kayak di Jakarta gitu kan. Jadi karena bumbunya banyak, akhirnya jadi konflik gede kan. Nah itu yang selalu kejadian. Kayak waktu Perang Dunia I lu bayangin, itu hampir secara praktis satu dunia perang, kecuali bagian-bagian tertentu lah yang ikut kayak Indonesia itu nggak ikutan, walaupun kena imbas. Timur Tengah perang, makanya ada Lawrence of Arabia waktu itu yang bikin Utsmani ini kehilangan Arabia, Saudi dan segala macam, Mesir sama Suriah dulu ini dibentuk tanda kutip oleh Arab untuk Inggris untuk bisa lepas dari Utsmani, yang akhirnya malah nyerang mereka sendiri dengan Suriah dan Mesir itu gabung dulu di Republik Arab Bersatu dulu ya. Anwar Sadat atau Nasser, gue lupa, antara dua itu gabung sama bapaknya Bashar Assad untuk bikin koalisi Republik, nyatu negaranya, bukan sekedar koalisi. The flags of Egypt and Syria fly side by side in Cairo as the two Arab nations merge. Presidents al-Kawatli of Syria and Nasser of Egypt lead in the political joining of the two states that are separated geographically by Israel. The new state, called United Arab Republic, will have Nasser as its president and Kawatli as vice president. The move appears popular with the Egyptian people. The new country unites 24 million Egyptians and 4 million Syrians. Even as Presidents Nasser and Kawatli take the formal steps to merge their nations, there are indications a third Arab state, Yemen, may join with them. The Egyptian leader long has dreamed of one Arab federation embracing the Muslim world. So the papers are signed for the United Arab Republic. Still to come are creation of a new constitution, parliament, and flag. But for the first time since Saladin, 8 centuries ago, Egypt and Syria come under one rule. Itu yang sekarang justru malah disayangkan oleh pihak-pihak barat bahwa yang bersatu dong gitu. Karena ini kan udah berdasarkan agama nih sebenarnya. Lebanon buat orang Kristen gitu kan. Suriah buat ya orang yang nasionalis gitu kan. Terus Jordania pindahannya dari Mekah Madinah, karena Jordania kan namanya Hashemite Kingdom of Jordan, Bani Hashim, sebagai pemegang kunci Ka'bah. Itu dia tersingkir oleh kerajaan Saudi. Berarti yang berat bukan dinasti Saud, bukan, harusnya Bani Hashim Jordania kan? Jordania, karena dia Bani Hashim. Tapi kalau misalnya kita nggak dibiayain sama Saudi, misalnya rekaman kita tuh. Ya ini kan, maksudnya kita ambil faktanya doang. Yang kejadian tadi pagi, yang namanya perang pasti nggak ada single cause ya, nggak ada penyebab. Dan yang faktanya aja banyak yang mati gitu ya. Mau US yang bikin pula, mau Rusia yang bikin pula, mau Assad yang bikin pula, Syiah, Sunni, itu nanti dulu. Faktanya adalah korban sekarang. Korbannya banyak dan kebanyakan sipil gitu. Nah, sejarah pasti akan masuk belakangan gitu. Ketika konfliknya mereda, baru kayak macam Perang Dunia I deh. Waktu konfliknya reda, akhirnya bisa kita lihat nih dari sejarah bahwa ternyata ada penyebabnya nih. Penyebabnya bukan dari si Palestina di Sarajevo sama orang-orang yang Serbia di siapa namanya? Si Gabriel. Nah, terus tapi sebelumnya kita ambil kira-kira 30 tahun sebelumnya itu Otto von Bismarck bikin Dry Kaiser Bund namanya. Jadi kayak semacam aliansi 3 kerajaan, Austria-Hungaria, Jerman, dulu masih ini namanya Kaisar Romawi Suci ya. Kaisar Romawi Suci, Austria-Hungaria sama satu lagi masalah Polandia, seingat gue.
kan Kaisar Kulti. Oh Jerman itu belum ini ya, masih state gitu kan? Masih state dan namanya masih Holy Roman Empire. Rusia aja ya, paling Rusia kan? Ya, Rusia ya. Nah terus itu ternyata kayak semacam Bismarck ini bikin Eropa itu mulai makin berambisi, maksudnya dari situ bahwa oke ini kita punya deal-dealan nih antara kerajaan ini. Bayangin ini sekarang dulu tuh kerajaan semua ini, jarang yang republik kecuali Venesia. Sisanya ini kaisaran semua. Dan sampai sekarang tuh Eropa tuh juga masih sebenarnya kalau lo mau lihat banyak kan kerajaan republiknya. Norwegia kerajaan, Spanyol kerajaan, Inggris apa lagi? Inggris kerajaan, Denmark masih kerajaan, jadi masih banyak kerajaan sebenarnya. Nah, gara-gara ini akhirnya mereka saling tahu nih mana yang musuh, mana yang teman, saling kompetisi sendiri. Waktu itu kan belum ada Liga Bangsa-Bangsa, belum ada PBB kan. Ya belum ada yang ngatur lah border ini. Mereka caplok. Oh Jerman musuhnya Inggris sama Prancis. Mereka saling buat caplok dan tanah lu. Tapi bukan tanah yang di sini, karena ini udah penuh tanah di jajahannya justru. Mereka berantemnya tempat lain ya? Tempat lain di Afrika, di Papua Nugini gitu ya, sama di Amerika. Pokoknya perangnya di tempat lain justru lah. Nah dengan namanya perang antar kaisaran itu akhirnya tinggal tunggu satu penyebab doang nih yang namanya pemicu. Makanya pemicunya selalu kalau ditanya apa latar belakang dari perang dunia I, kalau jawabannya pembunuhan Franz Ferdinand salah, karena latar belakangnya bukan itu. Latar belakangnya adalah kompetisi antar empire waktu itu. Tapi kalau pemicu, ya benar, pemicunya adalah si pembunuhan Franz Ferdinand di Sarajevo. Di antara yang kekuatan kolonial pasca ini revolusi industri kan Inggris, Prancis, Jerman, Belanda lah ya. Kita di cuma Belanda. Kayak Jerman yang paling telat ya. Semuanya udah dapetin coupling. Jerman satu doang di Namibia kalau salah di Afrika kan. Ada Namibia sama Papua Nugini. Papua Nugini ya, makanya nama-namanya kan ada Pulau Bismarck gitu. Iya. Telat sih lo. Karena Jerman sendiri sebagai negara baru ada di akhir abad 19 kan. Sebelumnya mereka Kekaisaran Norway Suci, state sendiri ada state Saxon, ada Bavaria gitu kan. Baru nyatu di Rusia ya. Akhirnya nyatu di Rusia dan akhirnya punya identitas bahwa gua adalah nation of German nation gitu. Baru ada terakhir emang jauh ketimbang Belanda yang cuma kecil banget gitu. Mereka punya identitas lebih dulu. Walaupun Belanda itu tadinya Holland doang, akhirnya nambah. Kita suka sering salah nyebut bahwa Belanda itu sama dengan Holland. Nah, dari kita obrolan sore ini menjelang malam sama Faisal, kesimpulannya adalah kalau kita tahu sejarah dan bukan cuma kayak sejarah yang ya untuk nilai doang, tapi kita betul mencari tahu apa sih penyebab konflik dari sana. Iya. Berarti kita akan lebih bijak kalau kita ada suatu berita atau segala macam ya, kita nggak langsung reaktif gitu. Kita langsung lihat ini pasti ada lebih dari satu pihak yang bermain di sana, dan kita juga nggak langsung melakukan kebiasaan yang sekarang udah jamak dilakukan di sosial media, yaitu apa langsung share. Ntar kalau dibetulin, enggak dong, saya cuma share doang kok. Nggak boleh tuh, lo ketika lo nge-share lo ikut bagian dalam menyebarkan kebohongan. Itu yang poin kita adalah kenapa sih sejarah itu penting buat tahu segala kondisi yang sekarang yang lihat terjadi di masa lalu. Oke, mungkin kedepannya kita juga akan sering atau kita bikin talk ringan. Namanya ini tonjok pras kayak gitu. Faisal. Tonjok pras. Nah, kita juga bakal bahas isu-isu yang ya macam-macam lah. Tapi gua harapin sih karena dengan Faisal dia tahu banyak tentang sejarah, tapi bukan cuma kayak sejarah ngapalin angka, tahun, nama ya. Dan lo kalau ngobrol Faisal tuh lo bisa ngomongin satu hal ke hal lainnya gitu. Kata-kata yang sering kali kita anggap suatu hal yang apa sih kemarin kita bahas waktu kita keraguan tuh kata-kata dari Belanda. Mana? Banyak kata-kata dari Belanda yang diserap sama kita. Ya banyak lah, kita bahas di berikutnya. Kata-kata apa sih yang sehari-hari kita bahas, tapi itu berasal dari Belanda. Atau ini kita bisa milih untuk ngomong satu kalimat dalam bahasa Indonesia resmi ya, tapi pakai Sanskerta semua. Oke. Dari Melayu semua, atau dari Belanda, Inggris semua gitu bisa kayak gitu. Berikutnya mungkin kita bahas lagi gitu. Kita teruskan aja gitu. Terima kasih.